Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Jannah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada mata kuliah Auditing 2. Yang pertama yaitu tentang pemeriksaan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud diakui jika yang pertama, kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal entitas mengukur aset tidak berwujud pada awalnya sebesar harga perolehan. Biaya perolehan aset diperoleh dari yang pertama, harga beli termasuk bea impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau kontribusi atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Sifat aset tak berwujud adalah yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk, sehingga tidak bias dipegang atau diraba atau dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Tujuan pemeriksaan aset tak berwujud itu yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang, manfaatnya lebih dari 1 tahun. Audit prosedur atas aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud pertanggal laporan posisi keuangan neraca yang antara lain menunjukkan saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan, serta saldo akhir. Selanjutnya, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu cek footing dan cross footing. Kemudian, periksa penambahan aset tak berwujud. Periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Periksa perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Kemudian periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Materi yang kedua yaitu pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Menurut SAK etap, liabilitas kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Menurut
PSAK, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar atau current asset perusahaan. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu utang usaha. Yang kedua, pinjaman dari bank. Yang ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang keempat, utang pajak. Yang kelima, beban atau biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable. Yang ketujuh, utang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka. Yang kesembilan, uang muka penjualan. 10, utang pemegang saham. 11, utang leasing. 12, utang bunga. Dan yang ke-13, utang perusahaan afiliasi. Adapun tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah diatur atau sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kewajiban sewa jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha atau dalam peraturan PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba tahun berjalan. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Kemudian yang terakhir, penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, ETAP atau SAK atau IFRS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.